Tapi jika pisah ranjang dilakukan tanpa perencanaan dan terjadi karena emosi sesaat, itu berbahaya. Bisa berakhir dengan perceraian atau bahkan hubungan menggantung tanpa kejelasan. Banyak pasangan memilih pisah ranjang sebelum membuat keputusan. Sayangnya, pisah ranjang yang mereka lakukan tidak direncanakan dengan baik. Biasanya, mereka berkonflik hebat, kemudian si suami keluar kamar atau bahkan keluar rumah hingga berhari-hari atau berminggu-minggu tanpa ada kejelasan sampai kapan pisah ranjang ini dilakukan, apa yang harus dilakukan saat pisah ranjang, dan sebagainya. Pisah ranjang itu baik jika dilakukan dengan tujuan untuk mendinginkan suasana agar suami istri sama-sama mendapatkan perspektif baru sehingga keputusan yang diambil memberi dampak baik bagi keberlangsungan rumah tangga mereka. Tapi jika pisah ranjang dilakukan tanpa perencanaan dan terjadi karena emosi sesaat, itu berbahaya. Bisa berakhir dengan perceraian atau bahkan hubungan menggantung tanpa kejelasan. Resiko pertama yang akan Anda tanggung, komunikasi jadi tertutup. Istri maupun suami yang pisah ranjang biasanya di hati kecil mereka berharap bisa kembali harmonis. Tapi komunikasi kalian mungkin saja terhalang. Jika istri atau suami kembali ke rumah orang tuanya, komunikasi bisa saja terhalang oleh mertua atau merasa gengsi menghubungi lebih dulu. Resiko kedua, masalah anak. Tidak mudah menjelaskan pada anak mengenai perpisahan orang tuanya. Karena ini terkait dengan perkembangan mental anak-anak. Tentu, anak-anak ingin orang tuanya tetap bersama. Tapi, jika keinginannya ini tidak terwujud, bisa menyebabkan efek emosional negatif pada anak. Resiko ketiga, ada kemungkinan bercerai. Saat kalian pisah ranjang, suami atau istri Anda mungkin saja didekati oleh lawan jenis lain. Atau bisa jadi dipengaruhi pihak keluarga untuk berpisah dari Anda. Jika sudah seperti itu, kemungkinan untuk bercerai sangat besar. Bagaimana Mbak Maida? Jika sebagai istri, saya ingin mempertahankan rumah tangga meski berpisah ranjang. Untuk hal ini, ibu bisa berikhtiar melalui cincin sakinah kembang kantil. Ini merupakan cincin emas asli dengan energi yang saya khususkan untuk membantu mengembalikan simpati suami yang sedang bersiap menceraikan Anda. Kenapa suami tiba-tiba meminta pisah ranjang? Kemungkinan besar dia telah kehilangan ketertarikan kepada ibu. Melalui sarana spiritual cincin sakinah kembang kantil, kilauan cahaya emas aslinya ini bisa memengaruhi alam bawah sadar suami. Insya Allah bisa langsung tertuju kepada suami meskipun kalian sedang pisah ranjang atau pisah rumah. Membantu membuat suami kembali bersimpati seperti awal-awal dia jatuh cinta kepada ibu. Jadi pisah ranjang ini insya Allah tidak akan berakhir dengan perceraian jika Anda berikhtiar optimal lahir dan batin. Untuk pemesanan cincin sakinah kembang kantil bisa menghubungi nomor konsultasi yang ada di layar berikut. Resiko keempat, masalah keuangan. Pisah ranjang mungkin saja membuat kalian boros. Misalnya, suami biasanya di rumah dimasakkan istri. Sekarang harus menginap di hotel atau ngekos dan tiap hari makannya beli di luar. Atau ada juga istri yang tidak berpenghasilan, kemudian pisah ranjang, maka dia akan kesulitan memenuhi kebutuhannya. Resiko kelima, alami tekanan mental. Pisah ranjang tentu mengakibatkan stres. Anda merasa kehilangan, terhianati, terkejut, kerepotan, dan sebagainya. Tekanan ini akan berimbas ke performa Anda dalam bekerja, bersosial, dan mendidik anak. Saya merasakan sendiri manfaat cincin sakinah dari Mbak Maida. Pelan-pelan suami kembali perhatian dan peduli. Dia nggak pernah pergi kemanapun tanpa saya, meski kadang dia masih ingat sama selingkuhannya itu. Tapi saya yakin kedepannya akan lebih baik dengan bantuan cincin sakinah.